ngerasa nggak sih akhir-akhir ini tuh banyak orang yang suka ngeluh di sosmed? Iya banyak banget gak sih kak? Kayaknya zaman sekarang tuh ngeluh di sosmed jadi suatu hal yang lumrah gak sih? Iya benar banget nih, lihat deh. Kayak aku buka status WA tuh isinya orang ngeluh, di Instagram juga sama, di Twitter, bahkan di TikTok nih. Aku scroll video TikTok tuh isinya orang ngeluh semua. Iya sih bener. Kamu ada pendapat gak tentang hal itu? Aku jadi ingat firman Allah dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 yang bunyinya gini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Jadi artinya gini kak, sungguh manusia itu diciptakan suka mengeluh. Nah dari ayat itu tuh kita bisa ambil kesimpulan kalau berkeluh kesah itu emang sifat yang manusiawi banget ya kak. Ya kan? Jadi gak heran tuh zaman sekarang sering banget kita temuin berkeluh kesah di sosmed. Bahkan ada loh kak, beberapa orang yang menjadikan sosial media mereka tuh jadi buku diary mereka sendiri. Nah, memang secara psikologis mengekspresikan apa yang kita rasain di sosmed itu kak bisa jadi stress release. Tahu kan kak Dev, stress release itu apa? Nah, tapi sifatnya itu sementara kak. Nah, tapi kita perlu lihat juga loh kak, nggak semua keluh kesah yang kita share di sosmed itu bisa mendatangkan solusi untuk masalah yang sedang kita hadapin. Ya benar kan kak? Kebanyakan malah itu bisa jadi bumerang untuk diri kita sendiri. Contohnya bisa jadi bahan gibahan orang lain, atau yang paling parah kita bisa dapat hujatan dari orang lain. Nah, alangkah baiknya kita tuh curhatnya ke Allah aja kak, karena Allah kan sebaik-baik tempat curhat ya kak. Nah, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Naml ayat ke-62 yang bunyinya gini kak. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yujibul muttarra iza da'ahu wa yakshifu su'ah wa yaj'alakum khulafa'ul ard a'ilahum ma'allah qalilan ma tazakkarun. Yang artinya gini kak, dan siapakah yang memperkenankan doa orang yang sedang mengalami kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang mengangkat kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Dan amat sedikitkah kamu mengingatnya? Gitu kak. Iya, jadi kita curhatnya tuh ke Allah dulu yang pertama. Iya, yang paling utama. Terus Kak Dev, ingat gak sih kajian kita dalam kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah? Beliau juga udah mewanti kita nih kak dalam kitab tersebut yang bunyinya gini, jangan mengadu dan meminta segala suatu kebutuhan kepada selain Allah, karena Allah sendirilah yang memberikan dan menurunkannya kepada kita. Bagaimana mungkin segala sesuatu selain Allah dapat menyingkirkan kesulitan yang telah ditetapkan olehnya? Dan bagaimana mungkin juga orang yang gak bisa menyingkirkan kesulitan yang sedang ia alami, dia bisa membantu menyingkirkan kesulitan yang sedang dialami oleh orang lain, gitu kak. Nah, saranku sih lebih baik kita kalau mau curhat tuh kita harus memastikan dahulu nih kak, kalau kita benar-benar curhat ke orang yang tepat, orang yang memang memiliki ilmu sehingga bisa merespon curhatan kita itu dengan ilmu kak. Nah, siapa aja tuh kayak? Contohnya kalau di lingkungan terdekat tuh kita bisa ke tokoh agama gitu loh kak. Terus juga ke guru spiritual, kayak guru ngaji kita. Bisa juga ke psikolog atau ke psikiater. Terus juga bisa ke orang tua kita atau orang terdekat yang memang mereka tuh memiliki ilmu dan seenggaknya mereka tahu tentang kita kak. Gitu ya. Jadi orang terdekat dulu ya, jangan langsung sebar-sebar di sosmed ya. Terus terus juga sering lihat gak sih orang yang curhat di sosmed tapi secara nggak langsung mereka tuh menyebarkan aib dirinya sendiri. Iya, ya kan? Dan banyak kesan bangga sama hal tersebut gitu loh kak. Iya benar. Itu tuh sekarang tuh istilahnya tuh flexing dosa ya. Flexing banyak banget sih sekarang. Padahal tuh di dalam Islam jangankan flexing dosa atau flexing aib, itu kayak kita flexing ibadah kita dengan tujuan ria aja itu nggak boleh. Itu kan bikin cacat ibadah kita ya. Apalagi ini tuh flexing dosa gitu kan. Resikonya gimana tuh kak? Risikonya nih, yang pertama tuh Allah nggak bakalan maafin dosa kita. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, setiap umatku akan mendapatkan ampunan atas dosa yang telah ia lakukan kecuali mereka yang berterus terang. Dan yang dimaksud dalam berterus terang ini adalah mereka yang melakukan perbuatan maksiat pada malam hari, kemudian pada pagi harinya ia menceritakan perbuatan maksiat itu kepada orang lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala tuh telah menutupi aib dia yang dia lakukan pada malam hari. Tapi pada pagi harinya ia malah menceritakan aib tersebut kepada orang lain.
Terus yang kedua Allah itu akan menjauhkan kita dari ampunan Allah. Nggak cuma menjauhkan dari ampunan Allah, menceritakan perbuatan dosa kita kepada orang lain itu berpotensi akan membuat orang lain tuh mencontoh hal yang sama, mencontoh keburukan kita gitu. Nah itu kalau misalnya orang lain mencontoh perbuatan kita, perbuatan maksiat kita, itu nantinya akan membuat satu rantai dosa yang nantinya tuh akan memberatkan kita nanti di hari kiamat. Nabi SAW bersabda pada hadisnya, siapa saja yang mempelopori suatu keburukan dalam Islam, maka dia akan mendapatkan dosa dari keburukan itu. Dan dosa setiap orang yang melakukan perbuatan dosa karena ulahnya tanpa mengurangi sedikit pun dosa mereka. Jadi terus juga ini sih di luar konteks agama ya. Kita kalau misalnya menceritakan aib kita itu ke orang lain, itu nantinya bakal jadi berpotensi untuk jadi gibahan bagi orang lain gak sih? Betul banget Kak, pasti sih. Apalagi zaman sekarang kan udah modern ya Kak. Jadi curhatan kita tentang aib di sosmed tuh bisa aja kan di screenshot, Iya, di share terus malah jadi digibahin di jadi bahan gunjing tongkrongan mereka, di grup-grup mereka ya kan. Nah itu tuh pada alaminya tuh manusia kan seharusnya pengen tuh membranding dirinya tuh biar kelihatannya baik gitu kan. Tapi dengan aibnya kesebar malah itu menjadi bikin jelek nama dia ya kan. Nah terus gimana tuh Kak caranya kalau misalnya kita dijadiin tempat curhat orang-orang terdekat kita atau bahkan pasangan kita tentang aibnya? Gimana tuh cara kita meresponnya? Kalau misalnya kita lagi dengerin, misalnya lagi ngobrol sama teman terus tiba-tiba dia menceritakan aib dia, tuh kita tuh berusaha untuk mengalihkan topik ke topik yang lain gitu. Tapi kalau misalnya kita udah terlanjur tahu aib orang lain tuh, udah kita jangan nyebarin lagi ke orang lain, ke orang-orang yang lebih luas gitu. Cukup stop di kita aja aib itu. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, tidaklah seseorang yang menutupi aib orang lain, melainkan nanti di hari kiamat Allah akan menutupi aibnya. Perumpamaannya tuh gini ya, nanti tuh kita kan di padang mahsyar kan nanti dikumpulin, dan semua manusia tuh akan dipertontonkan kilas balik kehidupannya, mulai dari kebaikannya dan aib-aibnya juga dipertontonkan di muka semua makhluk hidup, semua manusia yang ada di bumi dari Nabi Adam kan. Nah itu kan pasti posisinya tuh kita bakal malu nggak sih aib kita nanti dipertontonkan nanti di hari kiamat gitu kan. Iya. Nah jika kita melakukan kebiasaan untuk menutup aib orang lain itu insya Allah nanti ketika kilas balik kehidupan kita dipertontonkan di muka semua umat manusia, nah Allah tuh akan istilahnya tuh mengkat potongan-potongan aib kita tuh akan di-cut. Jadi tuh yang baik-baiknya aja tuh yang nanti yang dipertontonkan nanti di padang mahsyar nanti. Oh jadi kayak semacam di remove gitu ya Kak pas kita ngerjain suatu aib atau dosa terus Allah remove di bagian itu. Iya, karena tuh kebaikan kita untuk menjaga aib orang lain untuk tidak kesebar gitu. Wah, Masya Allah banget ya Kak. Berarti emang kita tuh harus bijak ya Kak dalam menggunakan sosmed itu sendiri. Iya. Kita harus pintar memfilter apa aja yang harus kita share dan enggak di sosmed. Benar. Jadi kita tuh nggak oversharing kan Kak di sosmed. Terus kita juga jangan nyebarin aib orang yang secara nggak sengaja kita baca dari sosmed gitu kan. Iya. Kan?